Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Nurlaili Fatmi. Tonton video saya sampai habis. Dukung channel saya dengan klik subscribe, like, beri komentar yang membangun dan bagikan jika bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat. Pak, saya ini menanyakan pertanyaan mengenai tentang ada 7 pertanyaan Pak siap. Siap. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah yang merupakan ataupun bukan masalah? Terima kasih Bu Nurlaili Fatmi sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Panenhulu. Saya sebagai kepala sekolah di sekolah kita ini harus mengidentifikasi masalah dulu, mengenali permasalahan yang dihadapi oleh siswa, guru ataupun sekolah kita sesuai dengan ciri-ciri. Jadi kalau sudah kita ketahui ciri-cirinya, permasalahannya, ya tentunya ke depan kita akan lebih mudah untuk memutuskan sesuatu, terutama yang menyangkut tentang masalah dilema etika ataupun rujukan moral. Untuk berikutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus yang ada 2 kepentingan yang sama-sama dibutuhkan atau benar seperti itu. Terima kasih Bu Nurlaili Fatmi. Di sekolah kita ini mungkin akan lanjut seperti tahun 3 juga demikian. Saya dalam mengambil keputusan tentang permasalahan yang ada yang menyangkut dilema etika dan rujukan moral, mungkin yang menyangkut tentang permasalahan siswa atau para guru, dalam pengambilan keputusan saya tidak mau mengambil keputusan secara pribadi sendiri. Di sekolah kita ini kan ada perangkat, ada guru-guru juga, ada wakil. Jadi dalam mengambil keputusan menghadapi permasalahan di lapangan, saya harus panggil dulu nanti. Kalau permasalahannya kecil mungkin bisa saya putuskan. Tapi kalau sudah agak bisa mungkin akan saya panggil. Pertama para wakil kepala sekolah. Di sekolah kita ini ada 4 wakil kepala sekolah. Panggil BP-nya, panggil wali kelasnya mungkin. Sesuai dengan besar kecilnya suatu permasalahan. Jadi saya tidak mau mengambil keputusan itu secara sendiri, tidak mau. Karena ini adalah instansi, kita ambil keputusan secara bersama-sama untuk musyawarah, dipermusyawarahkan. Jadi apapun nanti yang kita putuskan, ya mungkin kita semua bisa terima cara bersama-sama juga. Berarti Bapak sudah melakukan sesuai dengan sila keempat gitu kan? Iya. Melakukan Kerakyatan yang berbicara dalam musyawarah perwakilan. karena itu merupakan ciri dari bangsa Indonesia ini sendiri. Untuk berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ada beberapa hal yang saya anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan. Nurlaili Fatmi, dalam pengambilan keputusan itu saya sebagai kepala sekolah, semua keputusan itu harus berorientasi kepada siswa, berorientasi kepada kepentingan siswa. Jadi bukan untuk kepentingan guru saja, enggak. Jadi bagaimana supaya lebih efektif keputusan-keputusan yang kita ambil itu, ya kita harus panggil semua elemen sekolah kita ini. Apakah kira-kira yang bisa untuk menentukan kepentingan bersama. Jadi
jangan hanya untuk kepentingan kita pribadi, jangan untuk kepentingan siswa aja enggak, tapi untuk kepentingan bersama, kepentingan kemajuan sekolah kita. Apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus ini ketika itu atau dijadwalkan Pak menyelesaikan? Oh iya, terima kasih. Seperti yang saya bilang tadi, dalam penyelesaian permasalahan saya tidak mau sendiri. Apakah langsung dijadwalkan? Itu sudah terprogram sebelumnya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu saya sudah katakan tadi, kita mengidentifikasi masalah supaya kita tahu ini besar kecilnya permasalahannya. Kalau kecil dia mungkin saya bisa putuskan sendiri. Tapi kalau sudah besar akan saya panggil mungkin wakil kepala sekolah, mungkin juga para wali kelas, mungkin juga BP, mungkin juga komite sekolah. Mungkin itu juga orang tua siswa kita. Kita rembukan secara bersama-sama dan kita putuskan secara bersama-sama untuk kepentingan sekolah, bukan untuk kepentingan guru, untuk kepentingan kepala sekolah bukan, tapi untuk kepentingan sekolah kita. Berarti Pak, Bapak lihat dulu apakah besar atau kecil kasus itu. Kalau misalnya kecil Bapak akan maksudnya putuskan sendiri. Kalau yang besar dimusyawarahkan. Iya. Selanjutnya Pak, apakah ada atau faktor-faktor yang selama ini sudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan di permasalahan kita? Apakah ada oknum atau orang yang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan di permasalahan dilema kita? Iya. Karena di sekolah kita ini kan saya katakan tadi kepemimpinan yang saya ambil itu adalah kepemimpinan yang demokratis. Jadi selama ini kita juga menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, dengan komite, dengan orang tua siswa, dengan wakil kepala sekolah juga. Seperti di sekolah kita kan sekali dalam seminggu kita adakan rapat dengan para wakil kepala sekolah. Sekali seminggu kita adakan rapat dengan para wali kelas. Jadi kalau ada permasalahan, apakah itu permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral, ya seperti yang tadi saya katakan, kalau kecil mungkin bisa saya ambil kebijakan. Tapi kalau sudah agak besar dia, ya kan kita panggil. Kalau itu menyangkut ada agak berat, kita panggil mungkin wakil kepala sekolah, panggil BP, panggil wali kelas. Kalau itu juga tidak mampu dalam menyelesaikan permasalahan itu, ya udah kita panggil orang tua, kita panggil komite, atau mungkin juga masyarakat sekitar. Nah, demikian. Saya rasa demikian. Jadi kita mengambil keputusan itu secara bersama-sama untuk musyawarah dan untuk kepentingan kebaikan sekolah kita. Ini Pak yang terakhir Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ini yang terakhir. Iya. Oke, terima kasih Bu dan Pak Mi. Saya banyak setelah saya menjadi kepala sekolah sudah kurang lebih 2 periode atau 8 tahun di sekolah kita ini. Saya sangat senang. Yang pertama, siswa kita itu boleh dikatakan masih termasuk siswa yang baik pada umumnya, kurang lebih 600 siswa. Artinya siswa kita itu masih bisa kita bina dan mereka masih mau. Demikian juga guru-gurunya, kurang lebih 49 guru yang ada di sekolah kita ini masih tergolong pada kategori sangat baik dan baik. Okay. Jadi saya punya pengalaman yang baik di sekolah kita ini. Apakah mungkin karena saya sebagai kepala sekolah di sekolah kita ini, atau sebelumnya juga sudah baik, saya tidak tahu. Tapi yang saya rasakan, pembelajaran yang boleh saya ambil di sekolah kita ini, karena siswanya baik-baik, gurunya juga baik-baik, saya sangat senang menjalankan tugas di sekolah kita ini. Dan komite sekolah kita ini juga kita menjalin hubungan dengan baik. Kapan kita panggil mereka siap. Masyarakat sekitar juga kita lihat sangat mendukung sekolah kita ini. Saya sangat senang di sekolah kita ini untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Masalah masih ada kekurangan, itu wajar. Sebagai manusia kita punya kekurangan dan kelebihan. Jadi yang jelas saya sebagai kepala sekolah sangat banyak
menerima sesuatu atau pembelajaran dari sekolah kita itu semenjak saya menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Panegoro. Jadi terutama juga guru-gurunya. Setelah saya berikan masukan-masukan, sampai saat ini di sekolah kita sudah 5 menjadi calon guru penggerak di sekolah kita. 1 sudah jadi 4 ini sedang. Saya sangat berterima kasih kepada guru-guru kita. Setelah saya berikan motivasi, mereka juga berlomba-lomba. Saya lihat, walaupun nggak saya lihat, saya pantau banyak juga yang sedang mengikuti pelatihan melalui pelatihan online. Jadi saya sangat berbangga sebenarnya kepada kawan-kawan guru yang mau menerima dan melaksanakan tugasnya dengan baik di sekolah kita. Saya rasa demikian Bu Pami. Saya rasa mungkin karena seperti apa yang dibilang Ibu Sapani tadi, sesuai dengan sila keempat, mungkin cara kepemimpinan yang saya ambil itu cocok untuk sekolah kita, dan guru-guru kita yang sudah menjadi guru penggerak juga saya lihat mungkin memahami apa yang diperjuangkan oleh pahlawan pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, di depan memberikan contoh, di tengah menjadi membuat gerakan atau motivator, dan di belakang memberikan dorongan kepada siswa dan kepada semua lini yang ada di sekolah kita ini untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan menunjukkan sekolah kita baik di masyarakat, baik di manapun kita berada. Dan saat ini sekedar pemberitahuan, sekolah kita bulan Desember yang lalu tahun 2023 telah menjadi atau dipercayakan negara mempunyai status sebagai akreditasi dengan nilai A. Rasa demikian Bu Pami sebagai guru penggerak. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan melalui Bu Pami sebagai calon guru penggerak bisa juga menggerakkan sebagai imbas guru penggerak itu kepada teman-teman yang belum, dan berikan juga semangat kepada mereka supaya mereka di hari-hari yang akan datang dapat menjalankan tugas ini dengan baik dan ikhlas. Saya rasa demikian. Kami sedikit dan kurang saya ucapkan terima kasih. Luar biasa Pak, dari pembicaraan kita hari ini saya kagum sama Bapak, kagum. Ternyata Bapak tidak ada beban gitu yang mengerjakan menjadi kepala sekolah selama ini. Terus pun sama kami juga Bapak selalu merangkul kalau misalnya kami ada yang salah gitu. Kalau untuk ada keputusan itu dimusyawarahkan gitu ya Pak ya. Tambah lagi ini saya perhatikan banyak di piala-piala ini Pak, prestasinya sangat wah. Jadi memang pantaslah sekolah kita ini mendapat akreditasi. Jadi saya berterima kasih juga Bapak telah meluangkan waktu untuk saya. Mudah-mudahan doanya ya Pak ya, saya bisa nanti lulus menjadi di program calon guru penggerak ini. Yang bilang tadi saya senang. Ketiga juga prestasi yang diterima oleh sekolah kita. Di sekolah kita sampai sekarang sudah 5 menjadi calon guru penggerak. Saya tinggal 2 tahun lagi menjadi udah pensiun. Ya kalau jadi kepala sekolah 2 tahun ini. Dan harapan saya ke depan yang menggantikan saya juga nanti ya calon guru penggerak atau guru penggerak yang sudah jadi di sekolah kita ini, supaya program kita yang sudah kita laksanakan boleh berkelanjutan di masa-masa yang datang. Dan saya demikian Bu Pami, demikian juga harapan saya, mudah-mudahan Bu Pami sebagai calon guru penggerak tinggal 2 bulan lagi dapat nanti berhasil dengan baik dan mengabdi sekolah kita ini dengan baik, dengan tulus dan ikhlas dan masa-masa yang datang. Saya rasa demikian. Assalamualaikum Bu Rambe. Iya. Jadi kalau ada kata yang salah Pak. Iya. Izin ya Pak. Iya, Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat saya Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga.
Mohon izin ya Bu, mengganggu waktu Ibu. Kemarin saya sudah sampaikan melalui WA bahwasannya saya ingin mewawancara Ibu. Kebetulan ada tugas kami sebagai calon guru penggerak, yaitu melakukan wawancara kepada kepala sekolah gitu Bu. Jadi kan saya ingat Ibu kepala sekolah, makanya saya hubungin Ibu gitu. Boleh ya Bu, saya kasih nanti beberapa pertanyaan. Oh, boleh Bu, insya Allah. Apalagi kan demi untuk pendidikan kayak gini dengan senang hati sayanya Bu. Iya. Bisa kita mulai Bu? Boleh Bu. Oke Bu. Untuk yang pertama begini, Ibu kan sebagai kepala sekolah telah menghadapi berbagai macam kasus atau permasalahan. Jadi diantaranya itu bagaimana cara Ibu mengidentifikasikan kasus atau permasalahan yang dalam dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Baik Bu, saya akan menjawabnya ya dengan sebisa saya mungkin dan serta dengan pengalaman saya dari sebelum-sebelumnya. Saya mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral ini dengan melihat dari sudut pandang moral dan hukum gitu ya Bu ya. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentunya benar lawan, salah benar, tentu benar lawan salah gitu. Namun jika masih bisa dikatakan lawan benar, maka masalah tersebut dikatakan kasus dilema etika gitu Bu. Baik Bu. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus yang ada kepentingan sama-sama benar ataupun sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Bu? Saya mengambil keputusan ini dengan melakukan mengidentifikasi kasusnya dari berbagai sudut pandang gitu ya Bu. Kemudian menimbang secara matang mana keputusan yang paling benar ya, dan yang baik untuk dijalankan gitu Bu. Oke Bu. Langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama yaitu saya menentukan faktor penyebab dari permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, saya menentukan siapa saja yang terlibat dari permasalahan itu. Kemudian Bu, saya akan menanyakan kepada orang yang terdekat, orang terdekatnya dari si yang mempunyai masalah. Kemudian saya akan berdiskusi dengan warga-warga sekolah yang ada di sekolah saya. Kemudian saya akan membuat beberapa solusi dalam untuk keputusan ini. Yang terakhir, saya akan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum saya akan mengambil keputusan tersebut gitu Bu. Berarti secara ini ya Bu ya, bertahap gitu ya? Iya Bu, ada beberapa faktor langkah-langkahnya lah gitu. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika Bu? Hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan, saya terbaik dengan menyesuaikan peraturan dan norma yang berlaku serta mengedepankan kepentingan umum yang bermanfaat bagi banyak orang dengan jangka yang panjang gitu Bu. Jadi orangnya tidak merasa dirugikan. Berarti Ibu mengidentifikasinya ataupun memilah mana yang untuk jangka pendek, mana untuk jangka panjang seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, ya.
langkah-langkah yang bagus itu, Bu. Apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus dilema etika tersebut di tempat atau membuat jadwal untuk melaksanakannya, Bu? Kalau untuk menyelesaikan masalahnya, saya lihat dulu kasusnya, Bu. Kalau kira-kira nih masalahnya dianggap ringan, biasanya saya akan langsung memutuskan keputusan tersebut. Tetapi jika masalahnya berat, tentu saya akan melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang tadi yang saya sebutkan tadi, Bu, gitu. Jadi tidak semata-mata langsung mengapakan keputusan begitu. Jadi diutamakan mana yang urgent gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Apakah ada orang ataupun faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Gimana, Bu? Apakah ada orang ataupun faktor-faktor yang untuk mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan di bidang dilema etika ini, Bu? Saya ada, Bu, kalau untuk faktor untuk mengapakan orang pasti ada. Saya terlebih dahulu melibatkan warga sekolah gitu. Kemudian saya melihat juga melibatkan juga kedekatan personilnya dengan orang yang mengalami permasalahan tersebut. Jadi itulah mungkin alternatif saya, Bu. Sudah bagus itu ya, Bu, langkah-langkahnya. Begitupun Ibu sudah melibatkan warga sekolah ataupun orang-orang yang mempunyai andil dalam permasalahan tersebut. Nah, ini Bu, pertanyaan terakhir. Dari semua yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu penting atau Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Pelajaran yang saya ambil dari dilema etika ini, saya merasa menjadi lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Terlebih dahulu saya menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dan menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Jadi kita tidak semata-mata mengambil keputusan itu secara instan. Jadi kita ya kayak seperti saya bilang tadi, kita harus melibatkan warga sekolah. Mereka pun jadi merasa kayak dihargain gitu, walaupun kita sebagai kepala sekolah, keputusan itu ada di tangan kita gitu, Bu. Iya. Jadi Ibu lebih mementingkan musyawarah yang sesuai dengan sila keempat gitu ya, Bu ya. Iya, Bu, iya. Karena musyawarah itu kan karena kan di sekolah itu yang mempunyai sekolah itu dan yang mempunyai kasus itu kan bukan kita saja, Bu. Iya, Gitu. Itu kan merupakan ciri bangsa Indonesia dengan cara mengambil keputusan dengan cara musyawarah gitu ya, Bu ya. Iya. Iya. Iya, Bu. Sangat luar biasa perbincangan kita. Jadi ini sudah tidak terasa waktu sudah habis, Bu. Jadi Iya, Bu. saya minta izin untuk untuk menyelesaikan perbincangan kita. Jadi kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Bu ya. Iya, Ada Bu. lagi nanti saya sharing sama Ibu gitu, boleh kan, Bu? Boleh, Bu, boleh. Iya. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah saya sampaikan kepada Ibu. Dan mohon maaf juga telah mengganggu waktu Ibu, waktu senggang Ibu ini gitu. Ya apa-apa, Bu. Namanya juga kan demi kemajuan pendidikan gitu. Iya, terima kasih banyak ya, Bu ya. Saya Sama-sama, Ibu. izin pamit keluar gitu ya. Ya, Bu. Iya. Sukses selalu ya, Bu ya. Ya, Bu ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.
Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.